Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, baik itu tutur sapa atau cara penghitungannya. Dari saya pribadi, saya mohon maaf. Awal muasal kalender Jawa ini pada tahun 1625 Masehi yang bertepatan di tahun 1547 Saka. Kita garis bawah 1625 Masehi. Itu Sultan Agung dari Mataram berusaha keras menanamkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Upaya yang dikeluarkan oleh Sultan Agung ialah mengganti penanggalan Saka. Penanggalan Saka itu penanggalan yang berbasis dari perputaran matahari dengan sistem kalender Komaria atau lunar. Lunar itu yang berbasis dari perputaran bulan. Pada zaman Sultan Agung, penanggalan Jawa dimulai di 1 Suro atau 1 Muharram yang bertepatan dengan hari Jumat Legi. Ini jadi kalau berbicara kalender Jawa, itu kalender Jawa pertama itu tepat di hari Jumat Legi dulu. Nah, setiap 120 tahun sekali ada kelebihan 1 hari, sehingga tahun yang ke 120 atau windu ke-15 yang tadinya tahun Jim akhir adalah tahun Kabisat. Nah, yang tadinya tahun Jim akhir adalah tahun Kabisat, maka menjadi tahun Basito. Untuk penghitungannya gimana? Untuk penghitungannya itu setiap 120 tahun sekali, maka maju 1 hari. Gini, penanggalan Jawa awal pertama itu di hari Jumat Legi. Nah, setelah 120 tahun kemudian itu maju 1 hari. Jadi untuk 120 tahun kemudian Jumat Legi sudah nggak dipakai. Majunya jadi Kamis Kliwon. Dari Jumat Legi itu majunya ke Kamis Kliwon, maju 1 hari. Ya kan? Kan habis Kamis Kliwon itu kan Jumat Legi. Lah habis Jumat Legi itu kalau maju itu jadi Kamis Kliwon, yang dipakai itu seharusnya Kamis Kliwon 120 tahun kemudian itu. Nah, setelah Kamis Kliwon 120 tahun kemudian muncullah penanggalan Rabu Wage. Biasanya masyarakat Jawa itu umumnya itu tahunya ya Abuge, Alif Rabu Wage. Tuh. Nah, Alif Rabu Wage ini tepat di tahun 1867 Jawa. Ini kalau di Masehi berarti di tahun 1987 Masehi. 1987 Masehi. Nah, tahun 1987 Masehi yang lalu itu seharusnya udah memakai Alif Rabu Wage gitu, ya kan? Nah, dari 1987 Masehi ini maju 120 tahun kemudian. 1987 Masehi maju lagi 120 tahun kemudian, itu seharusnya udah maju 1 hari lagi menjadi Selasa Pon. Tuh, tadi kan dari hari Jumat Legi itu awal pertama muncul ya. Jumat Legi maju 1 hari menjadi Kamis Kliwon, maju 1 hari lagi menjadi Rabu Wage. Nah, maju 1 hari lagi menjadi Selasa Pon. Nah, dan sekarang sudah tahun 2020 Masehi.
Nah, seharusnya penanggalan Jawa sudah memakai alif selasa pon sekarang. Tapi kebanyakan penganut agama Islam Jawa masih menggunakan kalender Jawa Aboge. Nah, itu kenapa itu? Makanya di sini ini adalah salah satu penyebab mengapa kadang ada selisih hari saat menentukan bulan puasa dan bulan Syawal. Kadang ada yang puasa duluan, kadang malah ada yang sampai selisih 2 hari. Tuh. Dan tahun Alif yang akan datang berada di tahun 2107 Masehi. Dan jatuh di hari Senin Pahing, dan kita sudah tidak memakai Aboge ataupun Asapon lagi, melainkan Asehing. Asehing itu singkatan dari Alif Senin Pahing. Setelah 120 tahun kemudian dari Asehing Alif Senin Pahing, nanti yang tepatnya di tahun 2227 Masehi, maka tahun Alif maju lagi 1 hari, tepat di hari Minggu Legi. Tapi wallahu a'lam, apakah kita akan mendapati tahun tersebut? Nah, setidaknya ini buat pembelajaran anak cucu kita nanti. Gitu. Nah, ini di sini sudah paham kan? Ini awal muasal kalender Jawa Aboge dari pertama sampai munculnya ke alif selasa pon itu gimana. Nah, sekarang untuk penghitungannya gini. Ya, di sini udah ada tabel, ada 2 tabel nih. Tapi yang dipakai yang di atas, yang sebelah atas. Kita agak perdekat ya. Nah, ini ada perhitungan tahun alif, ha, jim awal, za, dal, ba, wawu, dan jim akhir. Ini gimana? Ini sudah ini buat rangkuman sebenarnya. Ini udah saya hitung waktu itu. Ini cuma tabel buat rangkuman, biar tidak ngitung-ngitung lagi gitu. Lah, ini di sini kita akan ambil contoh. Ambil contohnya gini. Nah, kita ke bagian yang ini. Rumus hitung saiki tahun opo sama dengan tahun Hijriah. Tahun Hijriah sekarang dibagi 8. Ini cara hitungnya gini, tahun Hijriah sekarang dibagi 8. Tahun Hijriah puasa 2020 itu tahun Hijriahnya 1441. Itu kalau dibagi 8 ketemunya berapa? Nah, ketemunya itu berarti 1441 dibagi 8 ketemunya 180. 180 itu sisanya 1. Nah, sisanya 1 gini. Ini kalau sisa 1. Nah, di sini. Nah, tepat di tabel ini ada, ini kan alif, ha, jim awal, za, dal, ba, wawu, jim akhir. Ini yang ini, ya kan? Nah, ini di sampingnya itu yang di dalam tanda kurung itu sisanya. Berarti kalau seumpama untuk tahun ini tahun Hijriah 1441 dibagi 8 itu ketemunya 180 ya. 180 sisanya sisa 1. Berarti sekarang di tahunnya tahun wawu. Gitu. Tahunnya berarti di tahun wawu. Dan untuk penghitungannya ini soalnya rangkuman, bukan bukan cara penghitungan. Untuk cara penghitungannya nanti saya habis ini. Ini berada di tahun wawu. Untuk mencari awal bulan
ini bulan, ini bulan ya, awal bulan dari Suro, Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah, Besar. Ini adalah bulan-bulan di bulan-bulan orang Jawa ini, tahunnya kan Suro, Safar, Mulud, Ba'da Mulud. Nah, ini untuk menghitung puasa berarti poso. Itu tadi tahunnya di tahun Wawu. Dari poso ditarik ke satu titik ke Wawu, berarti di Jumat Kliwon. Lah, untuk awal puasa tahun 2020 itu nanti di Jumat Kliwon. Untuk awal bulan Syawal atau Idul Fitri di tahun 2020 Syawal, kita tarik juga ke Wawu, berarti nanti ketemunya di Minggu Kliwon. Nah, ini di Minggu Kliwon. Udah paham ya? Ini udah saya rangkum. Ini bisa buat mencari awal bulan besok. Untuk setelah Syawal apa Dzulqa'dah ya. Nah, untuk tanggal 1 Dzulqa'dah itu nanti jatuhnya di hari Senin Wage, itu tanggal 1-nya. Nanti kalau seumpama sudah sampai Suro, itu kita ganti ke tahun Jim akhir. Itu kalau sudah sampai Suro kita ganti ke Jim akhir. Nah, untuk Suro besok atau 1 Muharram 2000 untuk tahun Suro besok, 1 Muharram besok, itu berarti tepat di Kamis Pon. Ini insya Allah benar, ini besok di Kamis Pon tanggal 1 Suro besok gitu. Nah, sekarang ke bagian penghitungan. Ini di sini saya udah membuat tabel tanggalan Jawa Alif Rebu Wage Abuge. Ini yang atas ya, atas Alif Rebu Wage. Nah, ini untuk yang bawah tanggalan Jawa Alif Selosopon. Nah, ini Alif Selosopon. Nah, kita mau pakai yang mana? Untuk tanggalan Jawa Alif Rebu Wage ini seharusnya untuk di tahun 2020 ini udah nggak dipakai. Soalnya kan udah ganti Asapon sejak tahun berapa ya tadi? Lupa, bentar. Nah, seharusnya mulai tahun 1987 kemarin Masehi ya, itu kita sudah memakai tanggalan yang Alif Selosopon, Asopon. Nah, untuk yang kalender Abuge seharusnya sudah nggak dipakai sih. Soalnya kalau masih dipakai itu nanti sama kalender yang pemerintah sini itu biasanya akan ada selisih hari, lebih duluan yang pemerintah gitu. Tanggalan Jawa Alif Selosopon. Untuk cara penghitungannya gimana? Ini kita cermati dulu ya. Kalian harus nih, kita dari yang ini dulu. Nah, di sini itu ada nama bulan Suro, Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir sampai Besar. Ini ada rumusnya. Arti rumus Rojiji itu artinya apa? Rojiji ini artinya Suro dino siji pasaran siji. Suro dino 1 pasaran 1. Hari 1 pasaran 1 gitu artinya. Untuk yang poso itu ada tulisan poso dino 6 pasaran loro. Ini arti rumusnya sonemru. Ini biar mudah ingatnya. Poso dino 6 pasaran loro. Hari 6 pasaran 2. Itu
kalau kalian sudah mengenal ini, kita balik ke bagian yang ini. Tanggalan Jawa alif Selasa Pon. Tahun 2020 ini berada di tahun Wawu, ya kan? Tadi kan 1441 Hijriah. Ya, ini di tahun 2020 ini kita berada di tahun Wawu. Untuk tahun Wawu ini rumusnya apa? Rumusnya Wahad G. Arti rumusnya Wawu ngahat wage. Wawu ngahat wage itu apa? Wawu minggu wage. Nah, gitu. Untuk ngitung ini kalian terlebih dahulu harus hafal ini biar gak bingung. Nah, pasaran ini urutannya kita sesuaikan dengan yang kalender itu biasanya ya. Itu biasanya kan pon, wage, kliwon, legi, paing. Pon, wage, kliwon, legi, paing. Gitu terus kan. Nah, kalian harus hafal terlebih dahulu itu. Nah, kita kembali ke yang tabel. Wawu ngahat wage itu artinya wawu ngahat wage. Kita kembali ke tabel yang ini. Kita akan mencari bulan puasa. Awal bulan puasa ini dengan rumus dino 6 pasaran loro. Hari 6 pasaran 2. Ini buat patokan hari 6 pasaran 2. Ingat ya. Hari 6 pasaran 2. Nih, sebentar. Nah, ini dari ngahat wage itu kita hitung ke hari 6 pasaran 2. Berarti ngitungnya dari ngahat. Ngahat itu minggu ya. Dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari 6 pasaran 2. Harinya 6 dari ngahat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat kita garis bawah. Terus dari wage. Ingat tadi pasaran 2. Dari wage berarti kliwon. Ini pasaran nih. Dari wage berarti kliwon. Ya kan? Berarti untuk puasa tahun 2020 ini nah ini bisa diambil kesimpulan itu berarti nanti jatuhnya di hari Jumat Kliwon. Begitupun cara menghitung untuk yang bulan Syawal. Bulan Syawal di sini ini ada rumus Syawal dino siji pasaran loro. Hari 1 pasaran 2. Kita kembali ke tabel sini. Nah, ya kan? Kita hitung dari yang ini. Ini kan sekarang di tahun Wawu. Nah, sekarang di tahun Wawu. Kita hitung dari ngahat atau minggu wage. Tadi apa itu rumusnya? Lupa ya. Nih, dino siji pasaran loro. Ya kan? Nah, dino siji pasaran loro. Berarti setelah ngat apa? Dino siji pasaran loro berarti ngat. Nah, udah ngat. Minggu berarti minggu. Setelah wage apa? Dino hari 1 pasaran 2. Setelah wage kliwon. Berarti nanti jatuhnya di hari Minggu kliwon. Begitu. Udah paham ya? Ya. Udah paham ya?
Begitupun untuk besar ini apa ini, besar dino 4 pasaran 1, sama cara menghitungnya begitu, kecuali nanti kalau udah berubah ke bulan Suro. Kalau ke bulan Suro itu nanti ganti, berarti nggak di tahun Wawu tapi berada di tahun Jim akhir ini. Udah paham ya? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.